Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kuat-kuat ane corona aja kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adharul hikmah bi'ulumil ulama'ir rasyihin liyakhudha kullun minal mu'minina wal muslimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Nabiyil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fahuwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asyiya fi syahril haram. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun wal mukarramin, Bapak Ibu yang saya hormati, santriwan sing tangine awang, santriwati sing tangine guati, sing kula hormati, ibu-ibu jamaah pengajian yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Walaupun musim wabah penyakit corona, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang bertakwa selalu ingat kepada Allah akan dijauhkan segala penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita selalu dugah baik kepada Allah, karena Allah prepun ibu-ibu, lamun jare ibu-ibu nane corona pasti ane corona, tapi lamun jare ibu-ibu lah laka corona mah insyaallah laka. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Cipi Allah, kita mah premen hamba kita. Lamun dugaan hamba kita baik, lah kita baik. Lamun hamba kita jelek, lah kita jelek. Lamun hamba kita meyakinkan di sini ada corona, pasti ada. Tapi kalau kita tidak menganggap di sini nggak ada corona, insya Allah tidak ada corona. Walaupun kita pakai masker, ditopeng kayak jalan kobok. Ibu-ibu
Nggak mungkin ibu-ibu corona pemasker itu untuk menyelamatkan penyakit. Wong penyakit mah orang go corona apa kan nggak masker, orang go masker enggak. Wis teko penyakit apa penyakit, cuman kula ngehormati aturan pemerintah. Sekonon doang. Makanya dicangkol-cangkolaken kayak kalung. Ora duwe kalungi corona, kalungi apa masker kabeh. Nggih ta? Menghormati aturan pemerintah karena memang pemerintah yang kuasa. Tamun tidak memakai masker embokan didenda. Masih mendingan tuku beras. Karena tuku minyak daripada denda. Yo kita ikuti pelaturan kesehatan pemerintah. Nggak masker, ya dia masker. Nah mendunga-lunga, wis ningke demau dibuka bae. Ungap. Mengkone ning jero ne uape metu ning jabe iki. Ora bisa metu kuman-kumane ning jero lah, balik-balik pilek pasti. Demam ya ta? Ibu-ibu harus yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama ilal ardi surifat an umaril masajid. Ketika Allah menurunkan ahad penyakit termasuk corona dari langit diturunkan di muka bumi, surifat ama'at umaril masajid, akan disingkirkan penyakit wabah corona khusus untuk orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan majelis ta'lim, orang-orang yang memakmurkan dalam kebaikan, insya Allah akan disingkirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Rasul ora bakal bohong ibu-ibu ya bu ya, insya Allah sing yakin saos cuman tetap adalah kita mengikuti pelaturan protokol kesehatan. Wajar lah mau lagi numpang motor, lagi melaku-melaku ning jalan karena banyak debu bukan masuk ning cungur pakai topeng gitu. Lalu kene malah kelebu. Mudah-mudahan tidak ada corona nerajang ning kampung kula, khususnya kampung Kubil. Yang termulia terhormat Adinda Kiai Haji Sobirin sebagai pengasuh pondok pesantren Mustajib Madarijul Ulum. Ini ibu-ibu Adinda Kiai Haji Sobirin ini satu saudara saya, masih satu buyut. Ustadz Sobirin orang kampung Memengger, Mengger Bojonegara, arane wali Mengger. Kula kampung Teluk Baku Bojonegara. Teluk Baku karo Memengger iku tetangga. Sios pernah kakang Mang Sobirin kuning, kula pernah kakang, kula pernah adi. Waktu mondok pesantren pun niku di bawah kula, bahkan termasuk ngaji nih Mang Haji Sobirin kuning ning pondok kula digembleng liriku. Nggih, waktu ning pondok Lamunan Madarijul Ulum. Mangkane iki arane pesantren Mustajib Madarijul Ulum. Lamun pesantren kula arane Al Barokah Madarijul Ulum. Ndak aja keliru barang mah didokoni awal. Lamun Madarijul Ulum doang iku pusat pondok pesantren Pelamunan. Lamun nana ujungi atau akhirnya iku berarti cabang daripada pondok pesantren Pelamunan Madarijul Ulum. Derbeh kakang mantu kakang ipar arane Haji Hizbullah. Nah, itu satu kurun satu gelombang yang sama. Ya, ning pondoke puniku lamun ceramah duet. Ya, artinya duet itu yang gaya bikin gempar ning pondok pesantren puniku adalah
saya dengan kakak iparnya adalah Haji Sobirin, yaitu Haji Hizbullah. Itu satu kurun ya, sama aja itu di pondok pesantren Madarijul Ulum. Cuman semua itu adalah KO, nggak terlalu lama. Kalau saya begitu nikah langsung berhenti. Jadi saya alhamdulillah, bapak-bapak ibu-ibu dikasih ilmunya sama guru, sekaligus anaknya dikasih sama saya lagi. Jadi mal ilmu ulama kita lah. Terus wau sing ngaji di kesinten rabi kula malih gitu. Wah, apa di kegemboran gua borongan ya. Hari yang pertama tahfidzul Quran, hari ini tingkat kori nasional. Si jeman yang durung ubali gua durung pendak wonge durung gede hati. Wis guyur ibu-ibu mah hae buatan jejorangan ya Bu ya. Insyaallah iki medipune kenal kalian sing bener kula niki ya ning kubil mah buatan dianggap uang ya, dulur sedanten kita karena sudah sering di masjid ya Isra Mi'raj Bu ya, di situ alhamdulillah jadi menjadi saudara. Dan dulu waktu di pondok pesantren ya saya itu selalu di kubil di Ciloang, dulu mah di Ciloang ya, di Ciloang di almarhum bapaknya ya mertuanya Haji Sobirin. Jadi nggak asing lagi dengan itu, saya dengan itu nggak asing lagi, sudah kenal. Makanya nggak dianggap orang-orang kubil, ikut dianggap saudara dulur semua. Gimana? Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, saya ngiring bunga. Pertama kali ngiring bunga kepada Adinda Kiai Haji Sobirin sesuai dengan namanya. Sobirin itu adalah orang yang pas di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah pun selalu karena nang birin. Gimana? Jadi Bang Ustadz Bereniku minta apa-apa saja dikabulkan. Dari awalnya Masya Allah sepak terjangnya dari nol, membeli tanah sedikit dapat mengumpulkan untung, istrinya yang tercinta sabar sekali sehingga akhirnya berkembang seperti ini. Itu gara-gara Sobirin disertai dengan Allah. Memang Mang Haji Sobirin pun ibu-ibu dari mondok ke orang ngomong meneng bae pemberasu kula mebisu. Ngenem kerehen. Ngomong-ngomong wong lambu gelas gede. Dari dulu Mang Ustadz Sobirin puniki adalah orang yang paling sabar. Segi apapun orang yang paling sabar. Orang tuanya tukang nerima bebayi garis miring dukun bayi, dukun anak, makanya tukang nolong. Dari neneknya sampai ibunya turun menurun ikut tukang nampani bayi. Kula pun ditampani bayi ini sereng ibunya ini Mang Haji Sobirin. Sampai anak-anak kula sedanten ning ibunya ini Haji Sobirin arani Ibu Jalmah. Uangnya paling sobar. Ibu nih Mang Birin sobar, bapaknya sobar, anaknya sobar, mangke dijamakakan Sobirin. Sabar kabeh. Gimana? Oh, dipune oning ceritane kerehen. Pasti ibu-ibu kok sebagian dorong oning cerita Mang Birin kan. Nah, makanya kula dongeng Mang Birin be kerehen ki. Ora dongeng-dongeng selama dil ki ya. Dipuni oning. Itulah status Ustadz Sobirin dari awal mondok di Gembleng, ikut ke pondok saya, di situ rame-rame mengaji. Orang yang paling sabar, orang yang paling tekun, nggak suka pulang kalau mondok, sama dengan saya jarang balik
ora kaya santri saiki arane santri delang santri gedene gedalan gimana? Apalagi di zaman sekarang lawang santri mah arane doang wis nganggo HP kapan ngawani nggih potan kapan ngajine iku pengen dadi kiai-kiai apa curek nggih potan lah sedeng ning HP wah ke macam-macam gogodan macam-macam setan nanu unyil ngejengking unyil ngedakok unyil ngadat ya Allah ya Karim makanya jarang sing lulus lagi kita ibu-ibu saya mondok di pondok pesantren 11 tahun dari tahun 80 sampai tahun 91 saya kira paling khusyuk dan paling rajin ngaji paling aktif berjamaah paling aktif ngapal paling aktif dalail paling aktif ceramahan paling aktif apalagi pokoknya semua paling aktif tapi seginilah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang anak-anak sekarang ngawangkur berjamaah jarang sing dipikiri buadokan doang mangan turung ngesing ngebegi WC doang WC dikuras setahun rong balen gitu Bu premen arep kangge generasi muda penerus agama. Sekarang kiai-kiai sudah pada pulang ke rahmatullah. Lagi tahun baru. Waktu Januari bulan Januari berapa kiai yang gede-gede diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mati kabeh. Yang bagus-bagus mati semua, kiai pada mati semua, tinggal ya meketan. Makanya masih kudu terima kasih ibu-ibu wenten kiai lamun wis ke kiai waduh bagaimana alam ini karena kiai itu adalah paku alam sebagian daripada paku alam itu ada dua yang satu gunung yang kedua ulama gunung kabeh lempes kabeh didoser ning buju negara kabeh klotos kabeh gununge wis bodak kabeh gununge wis goncang-gancing alam ini kemudian para ulama diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al ulama surujud dunia kiai itu adalah lampu dunia untuk menerangkan agama untuk menyiarkan hukuman-hukuman agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau gunung sudah lempes, para kiai sudah meninggal dunia, kata Rasulullah, mautul alim, mautul alam, mati ni wong alim, pasti mati ni alam. Dengan logika mati ni alam, mati ni agama aduh corona maning baik. Tuh, itu ibu-ibu. Makanya mari kita ibu-ibu persiapkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita pada Allah. Mari para santriwan, para santri kita yang benar-benar jiddah untuk mencari ilmu agama, untuk penerus pengganti generasi muda, para kiai, para ulama. Kan ibu-ibu bapak-bapak setiap ning kampung pun pasti ada ustad dan kiai ustad kare kiai kun ibu-ibu udah selawasi Arab urip makanya dididik anak-anak kuda kabeh ning pondok pesantren mengko nanggoni kiai mati nanggoni ustad mati mengko si pesantren nongoni masyarakat baru muncul paling kawit gedang nggih betul aja khawatir jangan khawatir nggak makan mang beren puniki lulusan SD sami sereng kula lulusan SD lamun dibandingaken kalawan uang-uang sing S1, S2, S3, S lilin, S campur, S joget, S duga Masya Allah jauh berbeda karena apa? Satu, mengurus umat Islam, mengatur umat Islam. Coba bayangkan Mang Beren ngegawekaken pondok pesantren lamun dikontrakaken sugih Mang Beren. Iki kontrak-kontrak boten. Sing bener ga?
lah kunci weruk orang ngontrak muntang manting ngegawe kaken doang sampai kula gawe pesantren kula sing bojo negara pindah ning Kejayaan, pindah ning Keramat Watu, pindah ning apa niku ning Kampung Pabuan Kejayaan selike sampai 10 tahun. Kenapa? Di Bojonegara sudah nggak layak untuk pondok pesantren karena banyak proyek, banyak debu, banyak segala-gala. Nah, pindah di situ. Saya ibu-ibu tidak punya rumah. 10 tahun tidak punya rumah. Yang dibikin adalah pondok pesantren. Pertama untuk putri, yang kedua untuk putra. Saya ikut tidur di tempatnya rendengan sama santri putri 2 kamar. 1 kamar kanggo gawe anak, satu kamar kanggo ngobrol, 1 kamar lagi kamar WC. Itu 2 selama 10 tahun. Kata saya, yang sabar, istri yang sabar, yang penting jangan kehujanan. Insya Allah Allah Maha Tahu. Insya Allah Allah akan membangunkan adalah rumah yang pertama rumah surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua rumah dunia. Walaupun mewah rumah dunia, lah wis mati ditinggalakan itu meloyong. Gimana? Wis mati malah kesin digawa. Dengan keberkahan bersatunya istri dan suami, dengan kesabaran, alhamdulillah pondok jadi, putra putri beres, majelis taklim, baru terakhir bikin rumah sendiri. Lah sekarang saya naik di situ, ini apa Mang Birin? Umay rurut tah, iya rabine siji doang. Legelar umay rurut. Lah ikilah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus maneng ditinggalakan je, Kang Haji mriki je, doakan Kang Haji menawi kebangun malih. Arep bangun tetangga ini ku tanah iku saged tumbas. Ning mburi kan kandang ayam iku. Ayam satu kali muang kok. Coba ibu-ibu urut duwe ijazah, urut duwe apa? Kalau tukang sound system. Kita itulah yang disebutkan waman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, urusan apapun akan diberikan mudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Corona kayaknya mau waktu kuat. Oh ibu-ibu kita yang yakin ibu-ibu, semua ini di muka bumi nggak ada yang dilihat oleh Allah kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Wes enteng ibu-ibu. Lalu kita ngaji, bisa termasuk surga? Nggak bisa. Lalu kita salat, bisa nggak kita masuk surga? Gara-gara salat nggak bisa. Lalu kita haji, sedekah, dan semuanya nggak ada yang ngejamin untuk masuk surga. Tapi satu yang menjamin masuk surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu tukang ngaji bagus, tapi ning laki ini ngecunggu kayak cemergal. Ngaji memuntang manting ngelor ngidul, teket-teket buang piring. Ning kana ning kene ora. Laka ning kene mah di kana. Muju negara merana pun guru di sing kene. Iya tuh Bu? Tuh, coba bayangkan, bisa menjamin nggak bisa. Orang yang suka sholat kepada Allah, tapi masih juga orang yang mengadu domba, masih bisa orang ngetok, yang bohong, yang korupsi, nggak bisa ngejamin. Orang yang berapa kali pergi haji, tapi hajinya haji ria, ingin dipuji, ingin dialam sama masyarakat, sama tetangga, nggak bisa masuk dalam surga Allah. Orang yang tukar sedekah, nggak bisa untuk memasukkan ke surga Allah, karena pasti ada embel-embelnya. Tapi kalau orang yang bertakwa, ikutilah pelaturan Allah, laksanakan perintah Allah, singkirkan apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah ikulah jaminan kula sedanten bakal manjing surga.
Ibu-ibu gampang, surga meroro doang, satu doang. Lafati papat, takwa. Ati akop wau alif bengkok. Takwa. Dikon wedi ning Allah, maksudnya wedi ku apa? Ora salat wedi ning nglakoni maksiat wedi ning arep bohong wedi ning marah-marah ning laki wedi ning iya tekune. Uwes dirangkumkan dengan takwa, makanya nggak ada di dalam Al-Quran orang yang sholat itu pasti masuk surga, orang yang puasa pasti masuk surga, orang yang sedekah pasti masuk surga, orang yang haji masuk surga. Nggak ada di dalam Al-Quran 30 juz. Yang ada apa? Yang ada adalah orang yang bertakwa itu jaminan surga. Wah, kayak bapak-bapak pada wih haji di pirang-pirang bareng salatnya cecel ngadu ayam. Lagi lah anak buntutnya buntut menimburi. Enggak betul Bu? Ya coba bayangkan. Berarti kan belum bertakwa, belum menyingkirkan adalah kemaksiatan, baru taat kepada Allah. Sedangkan taat dengan kita menyingkirkan kemaksiatan itulah harus bergandengan. Setiap kita melakukan perintah Allah, maka harus kita menjauhi larangan-larangan Allah. Baru itu ada jaminan masuk surga. Saya baca Quran ibu-ibu dari Qul a'udzu birabbin nas sampai alif lam mim, atau sampai alif lam mim sampai Qul a'udzu birabbin nas, enggak ketemu wong tukang ngaji manjing surga, wong haji manjing surga, ibu-ibu ya wong salat, wong apa itu sedekah manjing surga, enggak ada. Barang yang ada ya ibu-ibu di dalam Al-Quran yang paling banyak, ternyata jaminan surga itu bukan itu. Apa kata Allah? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Iku nanan. Didekatkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kata santri lil muttaqin alame lil milki jere wong ngaji amil mah milik khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Terus ayat yang lain lagi, minum dingin bukan ada corona. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mengko uang kabeh, uang kubil, tetangga kubil, orang-orang kampungnya Ciloan. Ya terus merana tetangga di mana apa kan mana? Tegal duren, ya tegal duren, tegal salak ya. Tegal dia tegal duku segala merana ke tegal jeruk. Wah ke tegalin kan rombongan Tegal. Wasiqal ladina taqau, orang-orang yang bertakwa akan dikumpulkan ilal jannati maring surga. Orang ngomong-ngomong wong salat, orang ngomong-ngomong wong haji, orang ngomong-ngomong wong haji, orang ngomong-ngomong wong sedekah, disimpel oleh Allah. Alladzina taqau, sing digiring, sing dikumpulkan masuk surga orang-orang yang bertakwa. Wes menang. Gimana? Aja bangga kita tukang ngaji, tukang tahajud, dikoreksi dulu, ilakan ngerumpi orang. Sedeng wong ngerumpi kun dosane gede. Arane ghibah ngomong-ngomong wah dunia wong dia ngomong nggih batan iku pengen mancing surga. Memang surga ada dekat priayi itu ya tabu ngaji muntang manting gue seragam kuning, seragam ijo-ijo popos, abang ireng kita waduh kok masih jenat kan, waduh aku dingin Arab ngaji pun sebu kanggo emas kabeh direnjomi. Emas keroncong kan. Iku ubrek bae.
tangane ubrek bae jerate mengganguni Mas. Engko mana nggak benerakan kodong mana kerincing. Mengko nyawel batore he mrene iki kerincing. Yo maksudnya pamer jeratene mah. Iku arane ngaji pamer. Iku pengen manjing surga. Ora jelas. Nggih Bapak? Iku nane wong ning kene. Kuwi pojok. Anak corona ngene bae. Nggih Bu? Ketika kita sudah masuk di dalam surga, baru di pintu surga. Wong Kobel, wong Cilowang, Tegal Duren, Tegal Salak, Tegal Jeruk, Tegal Asem. Apa paling kan? Tegal Doko, Tegal Merecin. Wah ke teman Tegal. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Barang pas teke ning lawang surga. Kan tekane ngadeg, ora bakal ngek dekso. Ngadeg, berdiri. Ya, barang menjamkan dodok. Ngadeg ini. Sambil nyontokaken manjing surga. Nggih mboten Bu? Wa futihat abwabuha, ketika orang Tegal Duren, Kobil dan sebagainya memasuki di tempat surga, maka dibuka pintu surga. Di situ ada satpam, arane security. Apa arane? Malaikat Ridwan. Wong ngaji mesti kenal, langsung Ridwan bae, Ridwan ndi wong. Malaikat Ridwan ngedeteng ben nanggoni sira melah. Karo Aisyah, Fatimah, Zuhra. Endi Fatimah? Wah, awas Fatimah aku mandi. Dibuka. Apa ibu-ibu? Pas barang dibuka, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Disambut oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu ibu-ibu sejak diciptakan oleh Allah durung pernah matanya abang. Karena wong lamun matanya abang iku marah. Atau napi tangi turu lancar ya. Ahli turu berarti. Sehingga malaikat Ridwan selalu tersenyum kepada Fatimah. Fatimah. Kepada Sutihat, Sutihat. Ikut disambut dengan apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat ya Fatimah, selamat ya grup Kubil, selamat ya grup Cilowang, selamat ya grup Tegal Duren, Tegal Duku, Tegal Asem Merecin. Selamat fadkhuluha khalidin. Silakan masuk ke dalam surga, ngerengkok jangan kemana-mana. Duduk di situ sudah disiapkan, terima kunci. Masing-masing ngambil kontrakan atau ngambil hotel-hotel masing-masing amalia. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang lebih hebat, ada yang lebih cantik, yang lebih hebat bisa. Itu bagaimana amalia bapak-bapak dan ibu-ibu waktu di dunia ini. Gimana? Amalnya yakin banyak, amalnya insya Allah surganya yakin tinggi. Tapi lamun ngamali biasa-biasa baik. Cuman sholat doang lah, kita mah sholat wajib baik, urut kuat, ibu-ibu ya asal kewajibannya sunah-sunah kurang doyan, tahajud kurang doyan, sholat duha kurang doyan, sholat witir kurang doyan, qobliyah kurang doyan, ba'diyah kurang doyan, ini ngaji kurang doyan, sing doyan mangan karengin, manjing surga memanjing surga, tapi kelasnya sejen, kelas kontrakan. Tapi senajan kelas kontrakan gak, masya Allah bintangnya ning dunia
iku adalah kelas paling rendah, adalah wong ahli surga masuk dalam surga. Jadi wes ibu-ibu ya, pengen kita masuk surga, kepengen buat teman di surga, pastilah ke wong sumur kepengen mandi surga. Arab udah jabut di pokoknya mandi surga, pasti kepengen masuk surga. Tapi amaliyah kita ini apa yang harus kita lakukan? Satu, bertakwa kepada Allah. Manjinglah wong Tegal jeruk, Tegal duren, brus pe. Pati mah tegeri ya Allah, Masruro je hebat Markona je ya Allah, antike iki sore apa emas ya, waduh emas pirek ini ya sih. Pada ngedelang cuaca surga ademnya luar biasa, baunya 500 tahun belum nyampe di surga, bau surga sudah kecium. Barang pas mandi lawak, ya Allah benar nuhun kita ya Allah, dinai pitolong karena Allah, dinai kita hidayah karena Allah, gelem ngaji, gelem sholat, gelem ibadah, tidak melakukan kemaksiatan, orang ngerumpi, ternyata upah Allah kok janji Allah nggak bohong. Alhamdulillah. Maka disambut oleh para ulama, oleh para ahli surga baik lanang maupun wadon, apa yang ternyata ketika masuk dalam surga, bicara apa yang dibicarakan, syukur terima kasih kepada Allah. Enoman lagi di surga kan tas pegel. Apa jare wong terima kasih di Allah. Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Ikilah lantunan suara wong ahli surga ketika wis manjing ning alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah pun memuji, terima kasih alladzi shadaqana wa'dah. Benar Allah itu berjanji ketika orang yang bertakwa masuk surga enggak dusta dan enggak bohong. Wa aurasanal ardo, mewariskan satu tanah, satu bidang tanah, bidang hotel kepada kita. Terima kunci, ora usah dilok tukang, tinggal nanggoni doang. Bener dilihat hotelnya luar biasa, bagusnya luar biasa, wis aneh nakening dunia hotelnya. Iki jere jawaban di wong manjing nih surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Aku dan kita semua menempati di dalam surga premen kula kehendak dan kersane. Wis manjing hotel dibuka kuncine, kunci nomor 1, ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, kabeh dinai kunci masing-masing. Manjing di surga, waduh, sambil ngelayang, ya Allah, segala apus nananing Arab, ora masak, ora apa, bebuahan apel, jeruk, duren, duren kalau duren kene makasih bosok. Iki batang mangane kecut lah barang pas ngeri ke ya Allah, hidangan apapun ada, bagaimana hati kita pengen mangan bekaka, wis dikirim bekakake, pengen mangan es campur, wis ana es campure, pengen mangan bakso bom, wis ana bakso bome. Coba ibu-ibu yang disebutkan mala ainun ro'at wala udhun sami'at wala khataran fi qalbi mu'min, sehingga dalam surga apa yang belum dilihat waktu di dunia dilihat di surga, sebelum pernah didengar di dunia melihat dan mendengar di dalam surga. Insya Allah paling antik yang luar biasa. Itu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, silakan kita semua meningkatkan keimanan, ketakwaan maring Allah. Ternyata kata Allah disambut maning ibu-ibu,
jare Allah ngenai kehormatan kebahagiaan ning masyarakat yang masuk dalam surga Allah. Fa ni'ma ajrul amilin. Ternyata pembaik-baiknya upah. Upah tahajud, upah pengajian, upah sholat, upah sedekah, upah ngaji, zakat, upah segala dalam kebaikan waktu di dunia. Fa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baiknya pahala atanapi upah orang-orang yang beramal soleh waktu di dunia itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing yakin ibu-ibu nih, bapak-bapak nih ya, insyaallah wong kula niki ibu-ibu apik maning umur seniki mah wong siki mah wajahe geles tua wis dikorting karo Allah. Umur zaman dulu ada yang 190 ibu-ibu ya, ada yang 100 lebih. Sekarang udah dibatas umur itu sudah nggak bisa ke atas, maksimal umur pun 70 tahun wis maksimal kudu mati. Iku bonusi ibu-ibu, bonusi cuman 7 tahun. Kalau kita ngambil umur golib, umur kaprah ngambil Rasulullah umurnya 63, ning umatin ada bonusi 7 tahun. Berarti maksimal umur ning dunia puniki 70 tahun. Lamun ibu umur wis swidak tinggal 10, lamun wis swidak 5 tinggal 5, wis swidak sange tinggal widak sange punjul 8 bulan tinggal. Lajar ibu-ibu aja Kang Haji ibunya ikulan je umure 70 lebih 80 jareng mati. Iku stok lama kekaren bengen arep ngentengaken durung pragat. Iku stok lama ibu-ibu. Lamun sekarang lahir daripada umur 70 tahun, lahirnya 70 tahun wes ora bisa arep ngelebi 70 tahun apakah ora bisa. Makanya mati saya kepada ngedadak wong tas ngopi je modar, tas ngobrol je mati, tas mangan duras mun enak modar. Gibatan orang nonggoni gering ada zaman bengan ibu-ibu arep mati pun geletak dengin amben tahun 2 bulan 5 bulan 2 tahun dehen mencret apa dengan bukan mati langsung. Saiki mengedadak mati nih, makanya sing dikhawatirkan ma ibu-ibu lamun kula mati nih gering-gerihin itu bagus ibu-ibu. Apa bagusnya? Lagi dilebur dosa. Lamun mati ngedadak ikilah sing dikhawatirkan. Mending lamun amale bagus, mending lamun kiai sing amale sing beramal soleh. Lah barang kula sing kelakuan ibu adeg-adege dosa numpuk, durung keburu taubat, durung keburu istighfar, durung diambil dosanya oleh Allah, kelepek pe mati. Ikulah sing kegawe dosa di akhirat. Lah yang ngejaluk gering aja. Ya Allah, jar Pak Ustaz, kapan mati kita gering dengan Tuhan aja enteng kantongnya. Terus saya iki megati mang di rumah sakit pilih corona saya iki mah. Waduh mencret corona. Gimana? Mau ngelahirakan je corona, penyakit emak corona, penyakit apa nih kan? Tipes corona, penyakit segala-gala corona be corona. Gati saiki mamangkane saiki pada di rumah baik. Wis lah mati turun terus ngene bae daripada corona. Barang udah di corona mah Gusti disia-siakaken. Ibu-ibu kebatan sing biasa kudu diadusi dirapihi, disalatakan terhormat. Barang corona Gusti nangis keluarganya sedih. Ya Allah ya temen-temen wong tua kita barang pas dibuka anu wong sing terjadi pas abdi kubur regelan gono kenapa niku jenazah barang dibuka masih gudaster kapan ngadusanane gimana ku sing diwedeni mah ibu-ibu bapak-bapak makanya wes lamun bisa aja ngejaluk gering dingin lah wes untuk sehat bae bukan mau kan gudaster mati dibakar.
Lamun kone bingung malaikat munkar nakir, man rabbuka? Kuwi arep kondangan ini ngendi ki? Barang pas man rabbuka dipakai daster. Gusti disalatakan ini mobil, dikubur duduk karo keluarga, dikubur khusus grup corona. Nah grup-grup itu tuh WA doang sing grup. Ternyata wong mati dikubur ana grup-grup nggih mboten. Iki sing dikhawatirkan, wis berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Wis aja penyakit-penyakit wis palang-palang maju rumah sakit wis tuku bodrak orang mempan ning kono kon oskadon orang mempan kontrak orang mempan pantogin wis dipantogaken meneh kono ning apa disesake nggih mboten. Oh ibu-ibu dan bapak-bapak, wes kita ngedoa sama Allah, ngedoa marang Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, disingkirkan kelawan adalah wabah-wabah. Maka di sholat subuh jangan ketinggalan. Sebagian daripada orang yang sholat subuh, yang setelah sholat subuh itu bisa menyingkirkan wabah dan penyakit. Wong sing turune kawanan itu pasti kena penyakit corona. Karena udah dukun, gimana ya? Kan doa itu Allahumma adfa'nal bala wal waba wal wala wal fakhsha wad darra wal munkar wal fitnata wat taun wasyufal mukhtalifata wasyadaida wal mihan ma la yaksifu ghairu. Gimana? Nah iku doa corona iku. Makanya wong salat subuh lamun doa kunut insyaallah disingkirkan dengan penyakit segala taun mencret mutangis mutabir mutaberak ilang kabeh wis. Iku dengan berkah doa kunut salat subuh. Uang lamun tak memayangkan ibadah salat subuh berjamaah, bapak-bapak khususnya orang bakat dina melarat keuripanane lamun sampai 41 subuh sampai tahu takbiratul ihramnya imam dan tidak dihitung orang munafik, diberikan apa dihilangkan sifat-sifat kemunafikan kalau kita berjamaah sholat subuh 41 pagi. Oh semono enak ibu-ibu ya, sedang paling bener-bener susah sholat subuh pun karena ganjarannya kegedean. Sholat iku ibu-ibu tahap-tahap, mana sih yang merongkol, sing merongkol ganjarane iku sholat berjamaah subuh. Ari sing merengkel mau berjamaah sholat isya. Kita merongkol karena merengkel ari sing meringkil. Ari sing meringkil mah iku berjamaah sholat asar iku arane ganjaran meringkel lagi ngecili ibu gebatan lah mengko tahape maneh adalah sholat dohor lah iku dibawa meringkil apa arane di Jawa meringkil ibu lah sing terakhir iku berjamaah sholat maghrib. Jadi lamun kita arep pilih-pilih sholat berjamaah, lamun arep pilih-pilih semua bagus, tapi ada yang lebih ujung sing bener-bener merongkol bahkan sumeh ngelakukan berjamaah subuh, isya, asar, dohor, maghrib kelas 5, kelas 1 subuh, kelas 2 isya, kelas 3 asar, kelas 4 kelas 5 karena maghrib kumpul kabeh uang kemarin kayak juring. Lah coba bayangkan subuh kuma musim hujan akan geledek kita lampu matu buru-buru tang subuh berjamaah sholat isya habis maghriban langsung balik ke rumah langsung ngobrol TV diskusi uri ingat sholat isya gibatan dohor enak ngelenggor asar masih di pasar kesasar muntah mati ngelor ngidul sini sawah sini rawuh turun tekan gibatan. Nah, maghrib baru kumpul makanya ringan berjamaah sholat maghribah diawani keset tapi lama berjamaah sholat isya sumeh berjamaah sholat apa subuh nyakin sumeh berjamaah sholat asar waduh kesasar sepilah ke wongi majid pakai selibur gimana? Oh jadi itu ada kelas-kelasnya. Memang penyakit ibu-ibu orang yang pahalanya paling besar itu adalah pahala yang benar-benar adalah dilakukannya sumeh atau tapi kesar modelnya sedekah pun paling besar pahalanya anjuran Quran anjuran hadis sedekah itu paling alot Arab sedekah
nana je uang emes, nana je ngono uang njaluk-jaluk. Masyaallah, ngerogo kantong lamun kedrang 5.000 dokon maneh. 5.000 gitu. Rogo maneh anu 2.000-an, iku masih kurang. 2.000 kegedean aja. Gratis sing 1.000. Los ibu-ibu lamun di Banten, ya Allah mudah-mudahan berkah sedekahnya, rogo kan? 5.000. 2.000 disebutkan. Tringsel gimana? Padahal lamun berus sedekah lebih gede, sedekah 5.000 akan dibalasnya berapa puluh kali lipat. Lah barang sewu dia balasnya 3 lipat ke 3.000. Lah barang 5.000 kan dibalasnya kali 15.000. Lah barang 100 dibalasnya pir 300. Barang 1 juta 3 juta. Aku ngerogoh 1 juta ini kan bodoh. Buru-buru pokok arep kenai kiai bae selawat go kiai hajatan iku kompromi karo rabine no kiai kita kenai 3 juta semite wakeh lagi corona aja 2 juta bae kurang kurangnya biar genap 1,5 juta masih wakeh biar 1 juta kalau gedean barangnya justru kagak boleh 1 juta iku masih dipreteli bae kanggo sedekah kiai ibu-ibu ngetan padahal masyaallah kiai ku dudu dipangan dewek kok masih duwe santri kok masih duwe bangunan wong kula tahadusan binimatillah sareng rakyat iki muntang-manting ngalor ngidul gawe pondok sing ceramah sepakat terus muter-muter semenjak Rajab sampai rohnya bom oleh duit mana bangun mana oleh pangan aji dipangan iki sing uang minallah ilallah sing uang sing Allah maka kita kembalikan lagi kepada Allah insya Allah akan keberkahan sing penting kita mangan alhamdulillah beras pada numpuk uang wakan kampung kula mesti tuang tani si tukang nandur duren si tukang nandur gedang jadi kiai mau wakan gedang gedangnya bisa melaku dewek orang duit tanah, orang nandur gedangnya numpuk ya Allah ibu-ibu tahatu sambil nimatilah orang nempur-nempur iki masih mau dikirim mana mau sing dinaung je sing kaunen je lagi panen naung je orang karung tak tinggal lu konong ya dokal menunggu lu tolong dibuka durung masih ngelawang mau didokal buru masih ngelawang durung gedang lamun musim salak, musim duren, waduh, weslah ikulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wih, makane Rabi masa aja kiloan 50 berarti ke 60 naik makan mangan seru. Bekas sebulan gak beti pangani kabeh. Loh, iya iku nikmat sing Allah Subhanahu wa taala. Wis apa ceritane ibu-ibu dunia masih milikin doang Gusti sing sugih mangane sekul sing miskin mangane sing sugih ngisingi kuning sing ora sugih ngisingi padha bae lah bedane apa wong sugih karo wong ora duwe bedane sempit doang ada wong ora duwe pun artuku mikir dene kun doang ada wong sugih mah artuku ora pikir-pikir karena nan ternyata ngendong turune sing padha bae tak intip karo kitenan wong sugih tak kula wis sugih amat ngisingi ning sawah tak intip wes lu kan tak deleng ini kuning pada baik kula mah dadi ngomong doang itu asli ndak baru jelas doang kuning lah barang siji maling wong sugih tak entep ini belerek ireng karo putih ae tas mangan ulus kayak adik lah barang pas ngobrol di dongeng masyaallah ya ini masyaallah tas mangan ulus kula oh enak wah sebener banget jere ati paengan ini belerek gitu lah kebedaannya ibu-ibu makanya kata Allah inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah wis kunduhan ya aturan perintah aturan adalah Allah aturan adalah Nabi kita laksanakan larangan Allah larangan Nabi kita singkirkan itu saja yang kita harus lakukan ibu-ibu walaupun kita orang hina orang miskin tetap kembali kepada Allah sing sugih sing fakir wis mati bepade sing digawe kafan 7 meter
Nggih kain kafan 7 meter kelawan kacamata cap kapas bolong pisang iku doang sing digawa, nggak ada yang dibawa mobilnya, apalagi mobilnya pantilnya nggak ikut. Almarhum Haji Marit orang Serang yang punya mobil seri maju seri mundur ngibatan wis kesebut wong Serang Haji Marit ibu-ibu mobil bisa wakeh pernah dicater kalawan wong Kobe wong Kunen wong Tegal Bunter Tegal Jeruk Tegal Duren barang mati ibu-ibu Haji Maning mobile pantile ora biru sing digawe sama saja pada baik kelawan uang sing matine adalah uang fakir sing ora duwe sing digawekan hanya amalia bukan dunia. Wis itu ibu-ibu harapan kita, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji jangan bosan-bosan, kepompong masih adidah Ustaz Sobirin masih diberikan kuat, doakan mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran menghadapi rintangan dan tantangan. Insyaallah kula niki harus ibu-ibu yang mendoakan. Insyaallah Mang Birin orang cuk apa-apa, ngejaluk amal doang, ngejaluk doa ibu-ibu kita. Ibu sedekah terima, orang sedekahnya pelitaran karena doang ibu kita. Mang Birin mengkuatan orang kiai mengkuatan ibu-ibu kula wali murid orang ilok kadang-kadang ngedokon wali murid walaupun anak murid ngedokon anak sampai 5 tahun orang nongol-nongol kayak wong ising. Wong ngedokon anak kayak wong ising dia tahu orang nongol-nongol wong tua ada buru-buru sedekah anak mana sing sedekah paling terus be rokok jeruk super rong bungkus ketek ada kadar ibu-ibu tapi kiai nggak akan minta dikasih aja maning 50.000 aja maning 100.000 gede 1 juta senajan 2 juta gede tambahan dia gimana uang kepengen lamun kula kepengen manfaat ilmu nih anak-anak kita aja lok pelet nih guru gimana saulah sepisan ngedengok anak aja anak dong si dengoki iku mesti diserubuki anak baik pagri mau diserubuki kita ikut jeplangkan pelontong urip mampir ning guru nih lah mampir ketetapan anak kuda pripun Pak Ustad Pak Kiai sampai nyangking jeruk paling sekil 2 kilo ya bukan seperti Pak Abot ngegawani ya wis sekil 2 kilo 3 merono ku niki Pak Ustad ya mendarat seger gitu ya oleh sedalan gitu kan solo seperti ngotongnya gati nggih abot paling gak wis liriku bae langsung rawakan ruku makan doyan ngeruku Mang Birin ya tokan ruku lamun reja ngeruku wis mentai bae bibi kita lamun ku balik langsung salaman sengkrong saya doane saos pecel kula nitip lah mengko dibuka karo Ustaz Birin wae 500 ya Allah menawa sing dadi kiai ku ngedoakan baru dia balik wis patah saos kieu teh doakan pecel kula urang apa modal anak sini wong anak aja hari sabanti aja tak wong tua aja aja maning nih gono sejutaan seket perak aja gono orang ngenai jendelan akhirnya orang bakal manfaat anak ke jendel wong tua kula ibu-ibu wong tua kula asal kiriman nggo guru diri ya semono ku nekaken guru diri wong abe ora sempat berene nekaken arep ngaji makanya milu nih anak-anak abe sini Bogor sini Rangkas ibu-ibu ya sini Jawa lah, nong kiriman iki semene ki nggo guru nire. Wong abor bakal merono karena ado. Kirimaken. Karena apa ku? Sejen ibu-ibu, wong sing tukang ngenai wali murid ning guru pun dimata-matai. Diinget-ingetaken bae. Si anu kan langit aja tuh. Barangnya mah pun ku amplop gede-gede bae wong pun mah. Barang sorong naik amplop orang diladeni. Orang didelok selok maneka, albodrek tengoronat nungsep terus godolos. Sing penting saya aja ngomong umah baik. Go sejen ungkulan jadi guru ibu-ibu. Waro wong kan wis tegere becake mangalane gede bae sedekahe, becake mah pelit rade jero doang ge. Sejen. Wis sejen pokoknya sejen. Iki batan. Ya, jadi kebagi wali murid kudu terima kasih nanane sing ngajar, ora digaji. Mang Ben digaji batan. Nang gaji Mang Ben betan orang ngegaji ini satu segede-gede
gaji mang birur orang gaji kan orang ngegaji makanya kuda kadang-kadang melengkok baik musim corona biasa undangan raja penuh tekan ngeroa saya kira kesengundang jadi ustadz kenang corona waduh lah peremel lagi ngegaji lah kesini ngegaji lah akhirnya pasrah di Gusti Allah tapi ternyata beras beteka baik sing penting mangan dingin nana corona us asal mangan bidingin aja gelatih lebih ibu-ibu jadi bepatlah supaya cerdas anak kita bermanfaat ilmunya jangan jauh wali murid kepada guru harus hormati jangan hormati mendukul-mendukul doang aja hormati salaman dicium-cium doang orang pengen dicium sing penting amplopi abis cium tak urut sebentar amplopi gimana daripada nyium-nyium ini godokon tangannya guru perang-perang balen dicium di kabeh oh diceploki kabeh kena cangkem mampu sampai mampu cangkem ya, akhirnya mau dibuku nak apa-apa lah sepicak doang gimana wes semoga sawas ibu-ibu sampun awan ibu-ibu nih bukan ketika laki-laki nih ibu-ibu ya sing dalam kebaikan bukan bisa dosa bukan ditulung tinarawati mangan bukan juga sih jangan kusui amat pati makin kayahan biar ngaji khusus gua aja mangan dewek baik kayak mengkadikan di sekulikin muka marah-marah teka-teka dimarahi laki makanya semoga sawas ibu-ibu ya mudah-mudahan ada manfaatnya doakan sedantan ibu-ibu mudah-mudahan nambah sukses Bapak Haji Sobirin sehingga diselamatkan semuanya anaknya menjadi anak soleh dan soleha dan anak-anak santrinya menjadi anak soleh dan soleha bermanfaat nusa dan bangsa kurang lebih mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.